Muhammad Subyadi MA selaku dosen pengampu mata kuliah Tarjamah A serta teman-teman sekalian kelas PBAA yang kami cintai. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai materi teknik transfer. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nur Alfirizkiana, NIM 2290012, akan menjadi moderator dalam penyampaian materi kali ini. Untuk materi yang pertama mengenai pengertian teknik transfer akan disampaikan oleh Saudari Rizka Nikmah Aini. Materi kedua mengenai transposisi fungsi dan kategori akan disampaikan oleh saya sendiri. Kemudian materi mengenai karakteristik teknik transfer akan disampaikan oleh Saudara Dika Aprianto. Baik, saya Rizka Nikmah Aini, NIM 2219031. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teknik transfer. Teknik transfer merupakan cara penerjemahan dengan mengalihkan fungsi sintaksis, kategori, dan kata sarana dari bahasa sumber atau biasa disebut BS ke bahasa penerima BP. Seperti dengan penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Asumsi yang mendasari teknik ini adalah adanya persamaan sejumlah aspek lingual antara bahasa sumber dan bahasa target. Aspek kesamaan ini antara lain meliputi fungsi, kategori, sintaksis, dan kata saran yang ada pada kedua bahasa. Inilah yang memungkinkan menerapkan teknik transfer dalam penerjemah. Baik, di sini saya akan membahas mengenai transposisi fungsi dan kategori. Menurut Newmark, transposisi merupakan prosedur penerjemahan yang berkenaan dengan perubahan aspek gramatikal dari bahasa sumber atau disingkat BS ke bahasa penerima atau disingkat BP. Teknik transfer merupakan teknik yang merujuk pada praktik pengalihan fungsi sintaksis, kategori, dan kata sarana dari bahasa sumber ke bahasa penerima. Bahasa sumber di sini yaitu bahasa Arab, sedangkan bahasa penerima yaitu bahasa Indonesia. Penerjemahan teknik transfer ini adalah penerjemahan yang menitik beratkan pada penerjemahan menggunakan metode harfiah yang mana selaras dengan pengarahan Ketua Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama. Pemakaian teknik transfer tersebut dibuktikan dengan ditemukannya pola-pola pengalihan fungsi, kategori, dan sarana dari bahasa sumber ke bahasa penerima. Di antara pola-pola tersebut yaitu S, P sama dengan SP, PS sama dengan PS, KS sama dengan KS, KS plus KS sama dengan KS plus KS, N sama dengan N, V sama dengan V, dan masih banyak lagi. Berdasarkan pola-pola yang telah saya sebutkan tadi, bahwa dalam bahasa Indonesia, fungsi itu bisa berupa subjek atau bisa disingkat dengan S, predikat disingkat dengan P, objek disingkat dengan O, pelengkap disingkat dengan PEL, dan keterangan disingkat dengan K. Adapun yang dimaksud kategori ialah nomina disingkat dengan N, verba disingkat dengan N, adjektivita disingkat dengan A, pronomia mina disingkat dengan pro, dan numeralia disingkat dengan num, dan kata sarana dengan KS. Di dalam bahasa Arab, istilah fungsi sintaksis merujuk pada tugas yang senantiasa dilakukan oleh suatu unsur linguistik dalam sebuah kalimat. Itu menurut pendapat Badri. Misalnya fungsi naat atau sifat bertugas menyifati man'ut yang disifati, dan khobar atau predikat menerangkan mubtada yaitu subjek. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pola SP sama dengan SP. Pada ayat wallahu alimun hakim merupakan kalimat nominal yang berpola SP, subjek predikat, menunjukkan gejala pengalihan fungsi sintaksis dengan pola SP dari bahasa sumber ke bahasa penerima secara utuh. Kalimat ini diterjemahkan dengan Allah Maha Perkasa yang berpola SP pula. Pengalihan ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, pola SP atau subjek predikat hanya terjadi pada kalimat nominal atau jumlah ismiyah yang berpola SP. Kalimat nominal yang berpola PS memiliki prosedur penerjemahan tersendiri yang akan dikemukakan pada bagian lain. Kemudian yang kedua, predikat kalimat nominal itu dapat terbentuk
kata atau frase dengan kategori apa saja. Lalu yang ketiga yaitu pengalihan ini dapat terjadi pada kalimat nominal yang menggunakan kopula dan antara S dan P tidak diselingi dengan fungsi lain. Yang keempat, fungsi S pada kalimat nominal tidak diperhitungkan. Artinya kalimat ini hanya sebagai pemberitahuan semata tanpa ada unsur informasi yang hendak ditonjolkan. Sekian penjelasan untuk pola SP, yaitu subjek predikat sama dengan subjek predikat, yang mana susunan bahasa sumber yaitu bahasa Arab susunannya subjek kemudian predikat, dan ketika diterjemahkan ke bahasa penerima yaitu bahasa Indonesia maka susunannya tetap sama yaitu subjek dan predikat. Baik, saya Dika Prianto, NIM 2219018. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai metode teknik transfer dalam menerjemah. Pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik pemakaian teknik transfer. Transfer merupakan teknik yang merujuk pada praktik pengalihan fungsi sintaksis, kategori, dan kata sarana dari bahasa sumber ke bahasa penerima berlandaskan pada pandangan bahwa ada persamaan kebahasaan antara bahasa sumber dan bahasa penerima, termasuk persamaan pada unit gramatikal. Pandangan ini yang dianut oleh kaum universalis dalam proses penerjemahan. Menurut Hewson dan Martin, kaum universalis berpandangan bahwa antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain memiliki persamaan dan hubungan. Dengan demikian, penerjemahan dapat dilakukan dengan mentransfer suatu unit bahasa ke bahasa lain berdasarkan prinsip kesepadanan. Jika dilihat dari metode penerjemahan, maka pemakaian teknik transfer disebabkan oleh pemakaian metode penerjemahan harfiah dan terjemahan yang setia kepada bahasa sumber. Newmark mengelompokkan metode harfiah dan metode setia ke dalam kelompok metode yang mementingkan bahasa sumber. Hal ini selaras dengan pengarahan Ketua Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama bahwa penerjemahan sedapat mungkin harus sesuai dengan aslinya. Pemakaian teknik tersebut dibuktikan dengan ditemukannya pola-pola pengalihan fungsi, kata sarana, dan kategori dari bahasa sumber ke bahasa penerima. Yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.